Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama DMM Channel. Ya. Kita mau sedikit review ya. Kemarin ada yang tanya-tanya tentang cas aki. Sebetulnya cas aki ini sudah saya buat di video yang dulu ya. Nah, dimana cas aki ini adalah produk dari unggulan dari BRT ya. Nah, ini untuk ampernya saya lupa ya. Ini pokoknya yang paling kecil untuk cas akinya. Cas aki BRT ini adalah menurut saya sebuah terobosan yang bagus menurut saya. Itu karena cas aki ini bukan hanya sekedar untuk mengecas ya. Nah, namun demikian cas aki ini adalah sebagai pendeteksi juga di mana kondisi baterai ini kualitasnya itu berapa persen ya, atau berapa persentasenya untuk kualitas ataupun kekuatannya. Nah, dari segi lain eh, cas aki ini itu memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kekurangannya ini menurut saya yang saya temui sedikit ya, namun lebih banyak kelebihannya. Nah, apa itu yang menjadi kelemahan atau kekurangan cas aki unggulan BRT ini? Ya. Oke, mari kita simak. Nah, pada di bagian lapangan di sini ya, ini di bengkel ya, ini di bengkel cas aki ini menurut saya bagus ya. Kita bicara bagusnya dulu. Bagusnya cas aki ini pada saat kita itu saat nyervis, umpamanya nyervis motor ya, akinya tekor. Nah, ini kita tinggal dicas kemudian kita tinggal servis motor. Apabila cas aki ini kondisinya sudah menunjukkan full, maka secara otomatis dia akan cut off ya, akan memutus aliran pengisian yang menuju ke aki, sehingga kualitas aki ini itu akan tetap terjaga sebagaimana umurnya aki ini. Jadi istilahnya itu tidak ada kerusakan dalam miss atau overcharger ya, atau tidak kelebihan tegangan saat pengecasan. Yang sering kita ketahui atau yang sering kita alami itu adalah pada saat pengecasan aki itu waktunya yang kita tidak tahu. Nah, jadi gitu ya. Makanya disarankan untuk belilah cas aki untuk kelasnya ini ya. Nggak apa-apa yang kecil, yang penting akinya itu tetap terjaga. Nah, untuk pengecasannya ini sendiri untuk akinya ini tidak panas ya, cuma hangat saja. Nah, ini adalah hal yang bagus sekali karena kalau akinya itu dicas sampai panas, maka yang terjadi itu adalah air yang ada di dalam aki itu sebenarnya mendidih ya, makanya akinya panas. Alhamdulillah. Nah, oke, kita kembali lagi. Daripada kelebihan ini, itu adalah yang mencolok menurut saya. Kemudian kita bicara untuk kekurangannya ya. Kekurangannya itu apa sih? Nah, menurut saya kekurangannya itu gini. Cas aki ini kan didesain untuk ini ya. Ketika pada saat kita mencapitkan ini atau proses pengecasan, kita tekan tombol on, aki ini akan mendeteksi ya, mendeteksi dulu berapa persentase aki ini atau selnya sebagus apa ya. Kemudian dia akan mengasihkan beban dengan menunjukkan lampu yang bertulisan load ini ya. Lampu yang bertuliskan load ini akan hidup. Itu menandakan bahwasanya aki ini setelah dicek sekian persentasenya, kemudian dia dicoba dikasih beban tes ya, kasih beban, maka voltase di sini akan turun. Habis ini saya tunjukkan di videonya ya. Voltase di sini akan turun. Turun. Itu nanti akan berkedip berapa angkanya, makanya di situ akan timbul kedip-kedip ya, timbul kedip-kedip. Dia akhir pembacaan setelah dikasih beban, kemudian dia akan mengolah membaca tes, baru dia untuk mengecasnya. Nah, untuk kekurangannya ini, kalau umpamanya yang kita cas itu adalah akinya itu istilahnya itu tekor karena lupa matiin kontak ya.
tekor karena lupa matiin kontak. Itu kan kalau tekornya itu terlalu parah, umpamanya aki ini dalam masuk tegangan 12 volt, bahwasanya kalau kita itu tekornya terlalu parah itu kan bisa sampai 6 volt gitu ya, bisa sampai 6 volt, dan ampernya pun juga turun. Nah di dalam aki ini kan terdapat voltase dan juga ampere toh. Nah makanya dari situ yang sebenarnya terjadi itu adalah voltasenya itu tetap 12 volt namun ampernya yang habis. Nah jadi gitu, istilahnya itu tekor karena yang sering lupa matiin kontak, atau tekor sangat berlebihan ya, tekor ampere. Nah dalam cas aki ini itu tidak bisa membaca pada saat tegangan aki itu 12 volt, umpamanya ini tekor ya, tekor sampai ampernya tuh habis, untuk tegangannya tetap 12 volt ya. Nah ini ditaruh di sini di cas, maka untuk voltasenya itu dia tetap terbaca dari 12 volt, terus kemudian dibaca turun 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 turun, kemudian perubahan atau crank itu dikasih beban, apalagi dia tegangannya pun sudah turun, terus dia akan dikasih beban. Nah di situ maka yang sebetulnya aki ini sehat ya, yang sebetulnya aki ini sehat itu terbaca rusak oleh aki ini. Nah jadi di situ fakta di lapangan, namun berbeda ya. Namun nanti saya kasih tahu untuk cara antisipasinya. Nah sekarang akan kasih tahu untuk cara kerjanya dulu ya, aki ini seperti apa. Untuk yang saya ketahui, ini matikan dulu, ini sudah terbaca full. Oke, umpamanya ini aki konsumen atau aki orang ya. Oke, ini. Oke, biar tidak ganggu untuk dalam pembuatan video ya. Oke, nah negatif, ini positif. Oke, kita pencet tombol on nya. Nah dia mendiagnosa ya, dia mendiagnosa seberapa daya aki ini. Nah dia terbaca kan 12 volt itu ya, turun sedikit kemudian naik lagi turun. Nah itu adalah hal yang lumrah ya dalam proses pembacaan voltase. Dia scan ya, setelah beberapa detik, nah itu kan hidup biru, itu akan dikrank, dikasih beban, maka dia akan turun ya. Bahkan dia tadi sempat menyentuh 11 volt ya, sempat menyentuh 12 volt 11 volt, kemudian dia naik lagi, berada di standby 12, sekian, turun untuk komanya ya. Nah ini adalah kondisi aki persentasenya yaitu 90%, maka dia kan masih belum 100%. Makanya timbulnya tadi tulisan cas. Nah ini adalah saat kipas posisinya on, kedengaran ya. Nah itu kipasnya itu pada saat on dia sudah mulai ini menunjukkan angka persentase untuk proses melakukan pengecasan, dan ini adalah persentase 89, sekian persen. Itu dia akan seiring dia mengecasnya itu akan naik ya, naik sampai ke 9, biasanya 99% itu 99%,99 itu adalah sudah ini hampir penuh untuk tegangannya, dan tersebut masih dilakukan pengecasan ya sampai benar-benar aki ini diisi sampai full, apalagi nanti ada tulisannya sampai full itu baru pengisian akan terputus tes gitu ya. Nah di atasnya sini sebenarnya sudah tertera ya untuk untuk kode-kodenya, kemudian untuk ininya ya ini ya. Untuk 99,9% ini adalah menunjukkan performa aki atau kapasitas pengisian yaitu 99% ya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Namun banyak yang mungkin ada yang masih belum paham ya, makanya di sini saya jelaskan lagi. Nah, salah satu contohnya kalau kita mau mengecas aki tekor, ini ada aki ya di bawah, habis ini kita buatkan video juga ya.
Oke. Nah, pertanyaan yang menurut kekurangan daripada yang saya jelaskan tadi, ya, yang sebenarnya eh, umpamanya aki ini yang saya katakan tadi itu tekornya itu karena lupa matiin kontak. Ya, biasanya kan tekornya sampai habis itu ya, habis sampai voltasenya, bahkan sampai ini pun cas akinya itu sampai voltasenya sampai turun sekali ya. Nah, padahal akinya ini sebenarnya normal, cuman kehabisan daya gitu aja ya, kehabisan ampere. Kalau tegangannya tetap 12 volt, dan kalau dikasih beban turun sampai nggak terbaca. Nah, antisipasinya atau jalan keluarnya itu kan kalau sampai turun habis untuk tegangan akinya itu kan terbaca dia rusak ya, terbaca dia rusak. Maka itu adalah yang menjadi solusi. Fakta di lapangan itu kita itu harus menjumper ya, menjumper dengan aki yang agak normal. Iya ya, aki yang normal lah istilahnya. Pokoknya gini, ini habis ya, ini habis. Oke, ya, kita reset dulu. Oke, pokoknya ini habis ya. Nah, ini habis. Nah, ini kan di-crank turun sampai 0 volt gitu umpamanya. Kan terbaca dia bad di sini tulisannya. Terbaca aki rusak ya. Nah, ini terbaca bawah sendiri, kolom bawah sendiri terbaca bad. Nah, dari situ alternatifnya kita itu harus menjumper gini ya, harus menjumper gini supaya untuk memanipulasi cas aki BRT ini ya, untuk memanipulasi lah istilahnya. Nah, jadi gitu. Maka yang di crank yang dikasih beban atau yang di crank itu sebenarnya aki ini, cuman nanti pas waktu proses pengisian setelah setengah perjalanan atau kira-kira setengah jam ini bisa kita cabut ya, untuk yang ini yang manipulasinya ini bisa kita cabut, kemudian dia akan mereset lagi ya, akan mereset lagi. Nah, ini adalah contohnya kalau akinya itu yang kondisinya tadi full kan ya, kondisinya tadi full. Nah, makanya kalau kita cas atau kita tadi kan tulisannya aki ini full ya, ini penjelasan di luar ini ya, penjelasan di luar tadi. Tadi ini sebenarnya full. Kenapa dia diisi lagi? Karena tadi si aki ini itu setelah dikasih beban, makanya dia bebannya itu berkurang. Nah, ini kondisinya 99%. Sebenarnya ini sudah siap pakai. Namun ini cas aki ini tetap membacanya, tetap melakukan pengisian sampai benar-benar full ya, sampai menjadi tulisan full. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.